Jakarta itu keras, tapi ada satu hal yang dari dulu ngasih kita rasa pulang. Semangkuk soto Betawi yang kayak bilang, "Udah sini, duduk dulu, aku temenin." Dan kamu mungkin gak nyangka, makanan selembut ini ternyata punya sejarah yang penuh drama. Bahkan, lebih ribet dari hubungan kamu yang gak jelas itu. Jadi hari ini, ayo kita bongkar cerita hangat yang lahir dari kota yang panas, macet, tapi penuh rasa. Soto Betawi. Kalau kita ngomongin Jakarta, yang kebayang apa? Macet, gedung tinggi, atau mantan yang bilang jauh padahal rumahnya cuma berdagang? Tapi percaya nggak percaya, di tengah semua hiruk-pikuk itu, selalu ada makanan yang kaya penenang. Dan buat orang Betawi, itu ya soto Betawi. Sekarang pertanyaannya, soto Betawi itu datang dari mana? Jangan-jangan bukan dari Betawi? Nah, fun fact nih, soto Betawi baru muncul sekitar tahun 1970-an. Nama soto Betawi dipopulerkan oleh Haji Ma'ruf, orang yang bikin soto ini terkenal satu Jakarta. Jadi sebenarnya ini makanan baru dibanding soto-soto lain. Tapi kayak pendatang di Jakarta, baru bentar aja langsung jadi favorit. Soto Betawi itu nggak main-main soal rasa. Coba bayangin santan, susu, rempah, daging, dan jeroan. Ini bukan soto kalem, ini soto yang bilang, "Lu makan gua makan balik." Kenapa pakai susu? Karena zaman dulu susu itu kemewahan. Orang Betawi pinggiran nyari cara biar kaldunya tebel, hangat, dan beda. Dan jadilah kuah creamy yang bikin semua orang jatuh cinta. Orang Betawi itu terkenal apa? Ramah, suka bercanda, keras kepala dikit, tapi hatinya lembut. Dan sifat ini kebawa ke makanannya. Rasa kuat, kayak wataknya yang tegas. Kuah gurih, kayak hati mereka. Rempah banyak, kayak hidupnya yang penuh cerita. Makan soto Betawi itu kayak ngobrol sama orang Betawi. Hangat, tapi ada pedas-pedas dikit. Kalau kamu keliling Jakarta, kamu bakal nemu beberapa tipe. Kuah santan, kuah susu, campuran dua-duanya, yang paling wok. Ada yang bening, hasil eksperimen modern. Kenapa beda-beda? Karena Jakarta itu titik pertemuan budaya. Makanya rasanya kaya. Kaya beneran, bukan kaya bio-IG. Sekarang bagian menarik. Soto Betawi sering pakai daging sapi, babat, paru, torpedo, usus, ati, kikil. Kenapa? Karena dulu jeroan itu bagian yang paling terjangkau. Makanan rakyat pekerja, pedagang, bajak driver, tukang becak. Tapi lucunya, sekarang malah jadi menu mahal. Begitulah hidup. Yang dulu dianggap sisa, sekarang dicari orang. Nah, ini yang bikin soto Betawi beda. Hangat, creamy, gurih, pedes, rempah, aroma sapi yang nendang. Itu semua bikin otak kita bilang, "Bro, ini rumah." Sekarang banyak versi modern. Instan, frozen, cafe hipster, bahkan topping wagyu. Tapi inti rasanya tetap sama. Kuat, creamy, hangat. Kalau kamu lagi capek sama Jakarta, sumpek sama macet, atau lelah sama hidup penuh deadline, datanglah ke warung soto Betawi. Di mangkuk itu, kamu bakal ngerasa, tenang, kamu masih kuat. Soto Betawi bukan cuma makanan, dia cerita tentang rumah, pertemuan banyak bangsa, dan kehangatan orang Betawi. Soto Betawi, hangatnya kota, kaya ceritanya.